Selamat pagi teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan. Mari dengan hati bersyukur kita datang ke hadirat Allah. Dengan sukacita kita sambut kehadirannya yang selalu hadir bagi setiap jemaatnya. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Teman-teman pemuda, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini, kita sebagai manusia pastinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita untuk dapat bertahan hidup dan juga terhindar dari terpaparnya virus. Seperti kita membeli masker, hand sanitizer, disinfektan, vitamin, dan lain sebagainya. Meskipun kelihatannya sudah siap sedia, namun seringkali masih saja kita khawatir akan angka korban COVID yang masih tinggi maupun rumah sakit yang penuh dan lain sebagainya. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini, firman Tuhan menyapa dan meneguhkan kita untuk tetap terus memperjuangkan kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas hal seputar pernyataan Yesus tentang roti hidup. Fokus perhatian pada hari ini adalah pernyataan sekaligus janji Yesus yang menyatakan diri sebagai roti hidup yang memberi kehidupan. Kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus bukan saja anugerah kekekalan, tetapi juga kemenangan atas kesulitan hidup masa kini. Sebagai ayat pembuka ibadah kita pada hari ini, diambil dari Mazmur 34 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia.
musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan atas perbuatan dan atau perkataan kami yang melukai hati sesama kami, bahkan orang-orang terdekat kami. Ampuni kami ketika rasa angkuh dan sombong masih menggoda kami, membawa kami jatuh dan jauh daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan yang masih hidup untuk kepentingan diri sendiri, bahkan keuntungan kami sendiri di atas kehidupan orang lain. Khususnya dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ampuni kami ya Tuhan yang sering terjebak dalam rasa khawatir dan cemas akan hari esok. Padahal Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami dan telah menyatakan janji-Mu untuk menyertai kami setiap hari. Namun kami masih belum hidup dalam damai. Kami belum sepenuhnya mempercayakan hidup kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Ubahlah hati kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk hidup dalam keberserahan dan pengharapan penuh hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku
masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu pelindung aku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Efesus 5 ayat 2 yang berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman pemuda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biar Tuhan pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Berikanlah kami hati yang terus mau tunduk di hadapan Tuhan, dan hati kami mau mendengar suara-Mu yang kudus melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Dan biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh, dan nantinya dapat menghasilkan buah di dalam diri kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bersabdalah kepada kami Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita teman-teman dari Yohanes 6 ayat yang ke-35 lalu dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Bunyinya begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu yang telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tema kita pada saat ini, Eternal Life Through the Living Bread.
Teman-teman pemuda, kita tidak akan pernah bisa tahu kapan kematian itu bisa datang. Sehingga muncul dalam pemikiran kita bahwa ada baiknya kita menyadari bahwa hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang selalu bisa dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena waktu kita di dunia ini juga terbatas. Nah, jadi dengan segala keterbatasan yang kita miliki, maka kita jangan pernah sia-siakan hidup ini. Mari kita mau membuat hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan malah bukan justru menuju kepada keberdosaan. Paulus menuliskan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Manusia harus menghadapi yang namanya kematian, sebab itulah konsekuensi dari dosa yang telah masuk dalam kehidupan manusia. Namun konsekuensi dari dosa tidaklah hanya secara fisik, tetapi juga kematian kekal yang abadi, yakni hukuman atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Untuk itu, kita diingatkan agar bekerja bukan untuk sesuatu yang sementara, tetapi untuk yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam bacaan kita, orang Yahudi tentunya sangat bangga dengan kisah dari nenek moyang mereka ketika berada di padang gurun menuju ke tanah terjanji. Di sana mereka diberikan roti dari surga, atau yang disebut dengan mana. Tentunya, kisah ini diajarkan terus-menerus kepada satu generasi ke generasi yang lain bahwa Tuhan melalui Musa memberikan mereka makanan di padang gurun sehingga mereka bisa sampai ke negerinya. Namun ada satu hal yang saat ini perlu kita bahas bersama, yaitu bahwa mana yang diberikan Tuhan adalah makanan yang hanya bertahan sebentar saja. Artinya makanan ini hanya bisa membuat perut kenyang, tetapi beberapa jam kemudian orang akan lapar kembali. Dalam bacaan sebelumnya, Yesus pernah mengungkapkan bahwa kita harus bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan bekerja untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya apa? Artinya Yesus menekankan bahwa hidup kita ini bukan melulu dan menjadikan yang bersifat sementara itu sebagai orientasi utama dalam hidup ini. Yesus ingin agar kita selalu memprioritaskan kehidupan spiritualitas sebagai yang utama. Dan untuk sampai ke sana, yang kita butuhkan itu hanyalah pengenalan yang terus-menerus kepada Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Dalam bacaan kita kali ini, Yohanes mengungkapkan beberapa kalimat yang perlu kita cermati. Apa aja tuh? Yang pertama yang ia tulis adalah mengungkapkan kata atau kalimat orang Yahudi. Kalimat orang Yahudi ini ditujukan kepada orang banyak dari penduduk Galilea yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kalimat yang kedua yang menarik adalah bersungut-sungut. Ini adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk sikap orang-orang Israel di padang gurun yang bersungut-sungut kepada Tuhan karena merasa diri mereka dibuat menderita. Jadi Yohanes mengisyaratkan bahwa adegan dari bangsa pemberontak di padang gurun diulangi lagi pada kesempatan pemberian roti hidup. Kalimat ketiga kalau kita cermati ada lagi, yaitu aku adalah, yang menimbulkan ketidaksenangan orang Yahudi yang mendengarnya dari mulut Yesus sendiri. Dengan kalimat ini, mereka mengira bahwa mereka mengetahui asal-usul Yesus dalam diri orang tuanya, dan karenanya mereka tidak percaya bahwa ia datang turun dari surga. Asal-usulnya yang duniawi menutupi pandangan mereka akan asal-usulnya yang surgawi. Banyak orang memahami pernyataan Yesus dalam artinya yang harfiah, padahal maknanya hanya ditemukan dalam lingkup spiritual. Menjawab keraguan mereka, Yesus memerintahkan mereka untuk berhenti bersungut-sungut dan tidak berdebat mengenai hal itu. Yesus mengemukakan bahwa iman hanya mungkin karena kuasa Allah yang menarik orang kepada dirinya. Artinya ketidakpercayaan diatasi dan iman dimungkinkan hanya bila ada campur tangan Allah. Intervensi ini digambarkan sebagai kekuatan magnet yang menarik manusia kepada Allah. Kata menarik digunakan di mana penyalipan Kristus akan menarik semua orang kepada dirinya. Yohanes
sepertinya menghargai juga misteri proses percaya dengan mengakui bahwa kehendak manusia memang perlu, tetapi tak berdaya tanpa kekuatan Allah. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-44 dikatakan di sana, mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Nah, di situ adalah memahami maksud Allah yang menyelamatkan. Kata mendengar digunakan secara metaforis seperti kata melihat. Mendengar adalah salah satu sisi dari tindakan percaya. Mengetahui kehendak penyelamatan dari Allah menyebabkan orang percaya kepada anak. Implikasinya, mereka yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak percaya kepada anak tidaklah sungguh-sungguh mendengar dan belajar dari Allah. Jadi untuk datang kepada Allah, orang harus percaya kepada Kristus. Tetapi untuk datang kepada Kristus, orang harus mengenal Allah. Konklusinya adalah bahwa hanya kekuatan Allah saja yang dapat memulai iman. Pada ayat 49 sampai yang ke-51, itu berbicara mengenai keunggulan roti hidup dalam Kristus dibanding mana yang diberikan kepada umat Israel. Mana memang mendukung hidup fisik, tetapi tidak dapat menghalangi kematian. Roti yang adalah Kristus mendukung hidup spiritual, bahkan mengatasi kematian. Ada dua hal yang perlu kita amati bersama. Yang pertama yakni kalimat nenek moyangmu, mati. Yang dimaksud adalah kematian fisik. Sedangkan yang kedua adalah kalimat makanlah dan engkau tidak akan mati. Itu kalimat dimaksudkan sebagai kematian spiritual. Di sini tentu saja Yohanes tidak mau menyangkal bahwa orang beriman juga mengalami kematian fisik. Oleh sebab itu pada ayat ini menjadi jelas bahwa Yesus adalah tawaran keselamatan Allah kepada manusia, dan dengan percaya kepadanya, termasuk seluruh proses percaya manusia, diberi kesempatan untuk memiliki hidup baru dan kekal. Teman-teman pemuda, hari ini kita diingatkan bahwa ketika hidup kita hanya terpikat pada kebutuhan fisik, maka hati kita akan tertutup untuk dapat menerima kebenaran dari Tuhan. Semakin kita menghabiskan waktu, pikiran, tenaga hanya demi kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, maka semakin pudarlah ingatan kita kepada roti hidup yang dijanjikan oleh Yesus. Yesus memang mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, tapi bukanlah ingin mengatakan bahwa tidak penting mencari kebutuhan jasmani. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan yang bisa mengatasi kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Untuk menempuh ke sana, kita hanya perlu mengenal dan percaya kepadanya. Tentu kita juga jangan sok kenal sama Yesus, seperti orang-orang Yahudi yang berkata, bukankah dia ini anaknya Yusuf? Bacaan kali ini juga mengajak kita memeriksa diri. Apakah dalam mengikuti Yesus, kita sebenarnya masih memiliki sikap serba sudah tahu siapa dia itu, seperti yang digambarkan oleh Injil? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi cara untuk dapat lebih mengenal Yesus itu hari lepas hari adalah ketika kita berada di dalam masa yang tenang. Apa itu masa yang tenang? Jadi seperti membaca dan merenungkan Alkitab, dalam doa-doa kita, dalam diskusi rohani kita, di komsel, dan juga dalam ibadah kita, baik Zoom ataupun YouTube. Di sanalah kita bisa mendengar suara Tuhan yang lirih-lirih disuarakan batin. Kita mulai melihat yang tadinya samar-samar belaka, mulai merasakan ada hal-hal yang begitu berarti dalam kehidupan kita. Teman-teman, setiap pagi saya tuh sekarang terbiasa dengar bunyi totet dari tukang roti yang lewat depan rumah gitu ya, dengan beraneka ragam rasa. Kalau dulu sebelum pandemi saya biasa beli roti itu ke toko, tapi sekarang nggak perlu. Ya, walau demikian saya cukup senang karena ternyata saya nggak perlu keluar rumah beli roti untuk menikmatinya dengan secangkir kopi panas. Kadang ketika sedang menikmati kopi dan roti itu ya, saya juga sering terbersit tentang gimana ya rasa lapar secara rohani. Saya teringat pada perkataan Yesus, akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Seseorang pernah berkata bahwa sesungguhnya itu mewartakan Injil seperti seorang pengemis yang memberitahu pengemis lainnya di mana ia telah menemukan roti. Teman-teman pemuda, saat ini kita tuh mendapat kehormatan, tapi juga mendapat tanggung jawab untuk juga mengarahkan teman kita, orang lain, kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup tadi. Kita dapat menceritakan tentang Dia di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di perkuliahan kita, ataupun di mana saja kita meluangkan waktu dalam diskusi virtual dan sebagainya. Kita dapat bercerita tentang Yesus di ruang tunggu maupun di dalam perjalanan. Kita dapat membawa kabar baik itu kepada orang lain lewat persahabatan kita dengan mereka. Hal ini kita lakukan karena bukan saja sekedar merespons panggilan hidup kita dari Tuhan, tapi juga karena kita ingin banyak orang akhirnya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya bisa kita peroleh lewat Sang Roti Hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita terus menebalkan iman kita, merasakan kehadirannya, sehingga kita boleh terus berpegang dan berpaut kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap anugerah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Khususnya hari ini, kami mau menyerahkan diri kami untuk belajar mempercayakan hidup kami kepada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup yang menganugerahkan kehidupan kepada kami. Kami ingin hidup selalu dalam relasi yang erat denganmu, yang akan membimbing dan menguatkan kami untuk berjuang melewati setiap hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan dengan mempercayakan diri kami kepadamu, kami juga dilayakkan dan dimampukan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, khususnya untuk mereka yang membutuhkan bantuan di tengah situasi pandemi ini. Sehingga kami dapat belajar untuk tidak hanya mencari kepentingan dan keselamatan diri kami sendiri, tetapi kami mau hidup berjuang untuk kebaikan dan kehidupan bersama. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapak untuk pemimpin negeri ini yang harus mengambil keputusan dalam situasi pandemi ini. Tuhan anugerahkanlah hikmat dan keberanian untuk para pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang harus mengalami kesulitan hidup karena pandemi, mereka yang harus dirawat, mereka yang menjalani isolasi, yang menjalani perawatan lanjutan, mereka yang merawat anggota keluarganya, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Berikanlah kekuatan yang lebih kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah apa yang baik dan apa yang mereka butuhkan. Dan pakai kami juga ya Bapa untuk dapat berkarya di tengah situasi ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan di tengah segala pergumulan hidup yang kami jalani karena mungkin kesehatan, ekonomi, hubungan dengan sesama. Biarlah dalam segalanya Engkau yang terus menguatkan kami. Kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah
kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tata maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang begitu besar kasih anugerah-Nya sepanjang hidup kami sampai saat ini. Sepantasnya lah kami selalu bersyukur atas semua anugerah itu, dan biarlah kami wujudkan rasa syukur ini salah satunya dalam bentuk persembahan materi pada saat ini. Kiranya Tuhan mau perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya yang untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus untuk sanggup memberikan yang terbaik dan juga kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang tak perlu. Siapa
pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dengan persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.